Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dengan saya Pendeta Nopan Prasetyo yang hari ini hari Senin membawa renungan bagi kita sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan hari ini adalah diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7. Saya ambil beberapa ayat saja, ayat yang ke-20, 22, sampai 24. Dan perikopnya adalah hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapak Ibu Saudara, terima kasih ya Tuhan, kembali lagi Engkau memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang tidak mampu untuk memahami dalamnya makna dari firman-Mu ini, tapi kami mohon Tuhan menuntun kami dalam Roh Kudus-Mu, memberikan pengertian, dan Tuhan juga memakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan judul hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah, dan firman Tuhan demikian, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Ibu Bapak Saudara yang diberkati dalam Tuhan, firman Tuhan ini menyampaikan orang-orang yang kapasitasnya saat itu, baik ia orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, atau juga orang yang bukan Yahudi yang akhirnya menjadi percaya dan menjadi Kristen. Orang Yahudi yang menjadi Kristen adalah orang-orang yang bersunat, Bapak Ibu Saudara. Dia ingin meniadakan sunat untuk mencapai suatu status sosial yang lebih tinggi. Sedangkan orang-orang Kristen yang tidak bersunat justru dia ingin bersunat. Sehingga Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, mengatakan bahwa apa yang ada padamu, maka gunakanlah hal itu. Hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Bukan melebihkan sesuatu atau mengurangi sesuatu. Artinya, ketika kita dipanggil dalam keadaan kita yang sebenarnya saat itu, keadaan orang yang percaya saat itu, percayalah dengan demikian. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Artinya, hiduplah sesuai dengan panggilan golongan orang, dalam hal ini golongan menurut ras atau tingkat sosial, untuk memberikan keistimewaan bagi golongan-golongan tertentu. Artinya, pada saat itu Bapak Ibu Saudara, mereka dengan melakukan sunat atau meniadakan sunat ingin menunjukkan bahwa mereka memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Tetapi dalam hal ini, orang yang sudah dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dan dimerdekakan. Jadi tidak ada ikatan hukum Taurat dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam melakukan prinsip ini juga, seorang hamba tidak perlu mempersoalkan statusnya bagi tuannya. Apa maksudnya di sini, Bapak Ibu Saudara? Seorang hamba dipanggil Allah untuk suatu keselamatan. Maka seorang hamba menjadi orang yang merdeka, dan bila menjadi Kristen, ia menjadi hamba Kristus. Ia bukan lagi hamba manusia. Karena saat itu konteks firman ini ada orang-orang Yunani yang ingin bekerja bagi tuan dan nyonyanya adalah orang Romawi demi ia bisa mencapai suatu kesuksesan secara keuangan, kekayaan, maupun dia naik secara status sosial ataupun derajatnya, sehingga ia bisa dianggap di masyarakat sebagai orang yang bisa dihargai. Namun Bapak Ibu Saudara, ini bukan sesuatu tolak ukur menurut Rasul Paulus, tetapi orang harus menghamba atau menjadi hamba Kristus, bukan menjadi hamba manusia. Karena ketika menjadi hamba Kristus, maka kita menyembah
hanya kepada Kristus saja. Di dalam ayat ke-23, kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Betapa mahalnya tebusan yang dibayar agar bebas merdeka, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan menjadi hamba manusia. Karena meskipun saat itu dikejar-kejar kekayaan, golongan, juga status agar dihargai, tetapi Rasul Paulus tetap menyatakan bukan itulah yang engkau harus capai. Engkau harus menjadi hamba Kristus karena engkau sudah ditebus begitu mahalnya. Melakukan kehendak Kristus, maka engkau akan bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan, kemudian ayat yang ke-24, saya bacakan. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Saat itu, Bapak Ibu Saudara, seorang yang muda itu berusaha maju untuk mendapatkan kekayaan. Saya ulangi lagi, status. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan, anggota jemaat itu harus mensyukuri cara Allah mengatur kehidupan tiap orang Kristen. Bukan dengan status, bukan dengan kekayaan, atau bukan dengan sesuatu hal yang diterima agar nilai duniawinya itu dilihat tinggi, tetapi dia diajarkan untuk mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara? Sehingga disinilah orang-orang yang tadinya sudah dimerdekakan dalam Kristus itu melihat bahwa mereka adalah orang yang sudah dibebaskan. Entah itu status sosialnya paling rendah, menengah, atau tertinggi, ketika dia sudah dibebaskan di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pembeda status sosial tersebut, karena semua sama di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi, pesan firman Tuhan hari ini adalah bersyukur dengan apa yang ada. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur itu tidak hanya pada tingkat ketika seseorang itu mencapai apa yang ia inginkan, berupa keinginan duniawi, entah itu kekayaan, status sosial, maupun hal-hal yang membuatnya kelihatan wah di dunia ini, tetapi orang itu bisa sangat dihargai dan dilihat oleh Tuhan begitu taat setia kepada Tuhan yang adalah Tuannya, adalah dengan cara bersyukur dengan apa yang ada. Bapak Ibu Saudara, saat ini banyak contoh bahwa orang ingin beragama itu mencontoh orang yang justru sebenarnya tidak mampu ia contoh. Entah itu melewati gaya berbusana, entah itu melewati doa yang supaya kelihatan rohani, entah itu melewati pujian-pujian yang kelihatan supaya rohani. Bukan seperti itu. Penyembahan kepada Tuhan itu adalah penyembahan dari hati sanubari masing-masing pribadi dengan ucapan syukur. Bukan mencontoh, bukan melihat orang yang justru tidak mampu untuk dia praktekkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman ini, dan Bapak Ibu senantiasa berbahagia dalam sukacita. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengarkan pada kesempatan ini. Kami percaya bahwa di mana perintah Tuhan untuk mengucap syukur dengan apa yang ada, cukup dengan apa yang dimiliki pada masing-masing kami, sehingga kami senantiasa boleh melihat bahwa semuanya adalah anugerah-Mu. Oleh sebab itu, pakailah kami menjadi contoh teladan, bahkan di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima dan mensyukuri apa yang ada pada diri kami sendiri, karena kami percaya bahwa kami sudah dimerdekakan dan dibebaskan oleh Tuhan dalam keselamatan yang Engkau berikan, sehingga kami pun tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu menginginkan segala hal yang ada di dunia ini secara berlebih-lebihan, tapi kami tetap mengucap syukur dengan apa yang ada, sehingga kami pun boleh menerima berkat dan boleh menjadi berkat. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.